bertiga. Perkenalkan, nama saya Ailen. Nama saya Alika. Nama saya Alvin. Nama saya Linda. Dan nama saya Sarah. Jadi di sini kami akan menjelaskan golongan 3A dan golongan 4A. Selamat menyaksikan. Boron adalah unsur kimia non-logam dengan simbol B dan memiliki nomor atom 5 yang dapat ditemui secara alami di bumi dalam bentuk senyawa seperti boraks dan asam boraks. Boron ini memiliki sifat fisik. Yang pertama adalah metaloid, yang kedua adalah memiliki dua warna. Warna yang pertama adalah warna hitam yang gelap, dan warna yang kedua adalah warna coklat kehitaman. Nah, memiliki titik lebur yaitu 2076 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 3927 derajat Celcius. Nah, fisik pada boron ini dia tidak larut dalam air. Sifat kimia dari boron yang pertama tidak bereaksi dengan air dingin. Yang kedua, larut pada asam panas pekat seperti HNO3 dan H2SO4. Nah, yang ketiga, bereaksi dengan basa kuat membentuk ion tetrahidroksborat. Reaksi utama pada boron yang pertama, pembentukan boron oksida yaitu 4B ditambah 3O2 menjadi 2B2O3. Yang kedua, reaksi dengan halogen 2B ditambah 3Cl2 menjadi 2BCl3. Yang ketiga, reaksi dengan basa kuat yaitu 2B ditambah 2NaOH ditambah 6H2O menjadi 2NaOH OH4 ditambah 3H2. Ada juga kegunaan boron. Yang pertama, sebagai kaca bersilikat yang tahan panas. Yang kedua, sirup boron untuk pesawat, roket, dan material komposit. Yang ketiga, pembuatan deterjen, enamel, dan keramik. Boron ini memiliki dampak. Yang pertama, jika digunakan dalam jumlah yang besar pada tanaman, akan merusak akarnya tanaman, menurunnya produktivitasnya tanah. Yang ketiga, keracunan pada organisme kelahiran. Nah, jika pada manusia diberi dosis yang tinggi, itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pencernaan, gangguan hormon atau reproduksi, kerusakan organ, dan jika dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan menjelaskan tentang aluminium atau Al. Sifat fisiknya, logam berwarna putih, keperakan, ringan, kuat, dan mudah dibentuk, konduktor panas dan listrik yang baik, tahan korosi karena membentuk Al2SO3 yang tipis. Sifat kimianya, mudah bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida, bereaksi dengan asam kuat menghasilkan gas hidrogen, tidak bereaksi dengan air karena lapisan oksidannya melindungi. Adapun kegunaan dari aluminium yaitu bahan pesawat, kendaraan, panci, kaleng, foil aluminium, kabel listrik, campuran logam seperti duralumin. Dampak dari aluminium atau Al yaitu merusak hutan dan tanah akibat penambangan bauksit, polusi air dan tanah akibat limbah industri, dan pengolahan aluminium berlebih dapat meracuni organisme dan kesuburan tanah. Adapun reaksi penting dari aluminium atau Al yaitu yang pertama, 2Al tambah 6HCl menjadi 2AlCl3 tambah 3H2. Yang kedua, 4Al tambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Yang ketiga, 2Al tambah Fe2O3 menjadi 2Fe tambah Al2O3 atau reaksi termit. Nah, selanjutnya ada gallium. Gallium memiliki sifat fisik yang pertama, yaitu memiliki titik leleh yang sangat rendah, sekitar 29 derajat Celcius, yang berarti akan meleleh jika dipegang di tangan. Yang kedua yaitu memiliki titik didih yang tinggi. Gallium memiliki rentang suhu cair yang sangat lebar, sekitar 2204 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat kimia. Gallium dapat bereaksi dengan asam maupun basa kuat, yaitu bereaksi lambat dengan asam klorida dan asam sulfat, dan bereaksi cepat dengan asam nitrat. Reaksi yang terjadi pada gallium yang pertama yaitu 4Ga ditambah 3O2 menjadi 2Ga2O3. Dan yang kedua yaitu 2Ga ditambah 3Cl2 menjadi 2GaCl3.
Dan kegunaan dari gallium. Gallium dapat digunakan untuk penelitian elektronik lunak dan robotika karena kemampuannya mempertahankan bentuk cair pada suhu kamar. Serta dampak dari gallium. Gallium dapat meresap ke dalam struktur logam, terutama aluminium, yang membuatnya menjadi rapuh dan mudah patah, sehingga menjadi masalah pada komponen tersebut. Indium atau IN, sifat fisik. Yang pertama, logam lunak, berwarna putih keperakan. Yang kedua, titik lelehnya 156,6 derajat Celcius, rendah untuk logam. Yang ketiga, titik didihnya 2072 derajat Celcius. Yang keempat, dapat ditempah atau diregahkan atau malleable dan ulet. Yang kelima, konduktor listrik dan panas yang baik. Yang keenam, jika dibengkokkan dapat menimbulkan suara yang khas seperti jeritan logam. Sifat kimia. Yang pertama, termasuk logam pasca transisi, golongan 3A atau 13. Yang kedua, bereaksi lamban dengan oksigen di udara menghasilkan IN2O3. 4IN ditambah 3O2 menjadi 2IN2O3. Yang ketiga, bereaksi dengan asam kuat HCl H2SO4 menghasilkan gas hidrogen H2. 2IN ditambah 6HCl menjadi 2INCl3 ditambah 3H2. Yang keempat, tidak bereaksi dengan air pada suhu kamar. Kegunaannya, yang pertama, campuran logam atau alloy dengan titik leleh rendah, misalnya solder. Yang kedua, pembuatan layar LCD, panel sentuh, dan semikonduktor. Yang ketiga, lapisan pelindung untuk mencegah korosi pada logam lainnya. Dampak. Yang pertama, tidak beracun dalam jumlah kecil, tapi paparan tinggi bisa menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Yang kedua, limbah indium dari industri elektronik dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Talium merupakan logam putih kebiruan yang lunak dengan titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 304 derajat Celcius, dan berat jenis tinggi, yaitu 11,85 gram per cm kubik. Talium sangat reaktif dan mudah teroksidasi di udara, sehingga membuat suatu lapisan oksida abu-abu kebiruan. Talium memiliki bilangan oksida +1 dan +3, di mana +1 merupakan bilangan oksidasi yang lebih stabil. Talium juga bersifat beracun. Di udara, talium perlahan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk reaksi 4Tl tambah O2 yang menghasilkan 2Tl2O. Talium saat bereaksi dengan air menghasilkan reaksi kimia 2Tl ditambah 2H2O yang menjadi 2TlOH ditambah H2. Talium memiliki kegunaan, salah satunya dalam bidang elektronik, di mana talium berupa talium sulfida atau Tl2S yang digunakan pada detektor inframerah dan sel foto. Talium juga dapat dimanfaatkan sebagai racun tikus, namun karena kandungannya yang sangat bahaya, penggunaan racun tikus yang mengandung talium sangat dilarang. Tidak hanya berbahaya bagi manusia, namun talium juga dapat mencemari lingkungan dikarenakan limbah industri. Karbon. Karbon ini juga disebut dengan zat arang, adalah unsur kimianya yang dengan lambang C dan memiliki nomor atomnya 6. Sifat fisik pada karbon yang pertama, memiliki banyak alotropon, di antaranya grafit, intan, dan grafena, dan juga mengalami sublimasi hingga 3500 derajat Celcius. Sifat kimia pada karbon yang pertama memiliki 4 elektrovalensi yang dapat membentuk ribuan senyawa. Yang kedua,
membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Yang ketiga, bereaksi dengan logam aktif, membentuk karbida. Reaksi utama pada karbon. Yang pertama, pembakaran lengkap, yaitu C ditambah O2 menjadi CO2. Yang kedua, reduksi oksidasi logam, yaitu C ditambah Fe2O3 menjadi Fo ditambah CO. Kegunaan karbon. Yang pertama, bahan bakar untuk batu bara dan arang. Yang kedua, grafit untuk pelumas kering elektroda baterai dan pensil. Yang ketiga, intan untuk perhiasan, bor, dan pemotong alat industri. Dampak dari karbon yang pertama, CO2 menjadi gas rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua, CO menjadi gas yang beracun yang mememikat hemoglobin menjadi hipoksia. Nah, yang ketiga, senyawa karbon dalam plastik dan mikroplastik dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silikon atau Si. Sifat fisiknya non-logam, semilogam, atau metaloid, padat, keras, berwarna abu-abu kehitaman, konduktor listrik yang lemah, dan titik leleh yang tinggi. Sifat kimianya bereaksi dengan halogen membentuk senyawa silida atau silikon halida, tidak reaktif dengan air, bereaksi dengan asam kuat tertentu misalnya HF. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari silikon atau Si, yaitu untuk pembuatan chip komputer, transistor, dan sel surya, dan senyawa silikon dioksida sebagai bahan utama dalam pembuatan kaca, keramik, dan beton. Sementara bahan berbasis silikon digunakan secara luas sebagai perekat, pelumas, dan silen karena ketahanannya terhadap cuaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari silikon atau Si. Debu silika dapat menyebabkan gangguan pernapasan paru-paru dan ginjal yang serius. Dan industri silikon menghasilkan limbah kimia jika tidak dikelola dengan baik. Adapun reaksi penting dari silikon atau Si yang pertama, Si ditambah 2Cl2 menjadi SiCl4. Yang kedua, Si tambah O2 menjadi SiO2. Yang ketiga, SiO2 ditambah 4HF menjadi SiF4 ditambah 2H2O. Nah, selanjutnya adalah germanium. Secara fisik, germanium adalah padatan kristalin yang keras, berwarna putih keabu-abuan, dan ia mirip dengan silikon. Ia memiliki densitas yaitu 5.323 gram per cm kubik, titik leleh yang relatif tinggi yaitu 938 derajat Celcius, dan titik didih yaitu 2833 derajat Celcius. Secara kimia, germanium relatif tidak bereaktif dan stabil dalam kondisi standar. Germanium tidak bereaksi dengan oksigen pada suhu ruangan dan tidak larut dalam air. Setelah itu, reaksi-reaksi yang terjadi pada germanium. Yang pertama yaitu Ge ditambah 2Cl2 menjadi GeCl4. Yang kedua yaitu Ge ditambah O2 menjadi GeO2. Dan penggunaan dari germanium, karena transparannya terhadap radiasi inframerah, germanium digunakan sebagai bahan lensa peralatan optik inframerah, misalnya kacamata malam. Ada pula dampak penggunaan suplemen germanium oral atau suntikan dapat menyebabkan efek samping yang serius. Contohnya seperti kerusakan saraf, gagal ginjal, anemia, dan kelemahan otot. Timah atau Sf, sifat fisik. Yang pertama, logam lunak berwarna putih keperakan. Yang kedua, titik lelehnya 231,9 derajat Celcius. Yang ketiga, titik didihnya 2602 derajat Celcius. Yang keempat, mudah ditempah dan tahan korosi atau tidak mudah berkarat. Yang kelima, mempunyai 2 alotrop. Yang keenam, beta timah putih stabil di atas 13,2 derajat Celcius. Yang terakhir, A timah abu-abu stabil di bawah 13,2 derajat Celcius, bersifat rapuh atau penyakit timah. Sifat kimia.
Yang pertama, bereaksi dengan asam kuat membentuk SnCl2 atau SnCl4 dan gas H2. Sn ditambah 2HCl menjadi SnCl2 ditambah H2. Yang kedua, bereaksi dengan oksigen menghasilkan SnO2. Sn ditambah O2 menjadi SnO2. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan air atau basa lemah. Yang keempat, dapat bertindak sebagai pereduksi lemah. Kegunaannya, yang pertama, campuran solder timah ditambah timbal ditambah perak. Yang kedua, pelapis kaleng makanan agar baja tidak berkarat. Yang ketiga, pembuatan perunggu Cu ditambah Sn. Yang keempat, bahan gigi palsu, pipa, dan kaca petri. Yang kelima, komponen semikonduktor dan elektronika. Dampak. Yang pertama, timah murni atau Sn relatif tidak beracun. Yang kedua, tapi senyawa organotimah, misalnya tributil timah, sangat berbahaya bagi organisme air dan dapat mengganggu sistem hormon manusia. Yang ketiga, limbah industri timah dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola. Timbal yang berupa logam abu-abu kebiruan yang lunak dengan titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 327 derajat Celcius, dan densitas yang tinggi yaitu 11,349 gram per cm kubik. Timbal memiliki bilangan oksidasi +2 dan +4. Timbal juga dapat membuat suatu lapisan tipis pada permukaannya saat terpapar udara lembab, sehingga dapat melindungi dirinya dari korosi. Pada umumnya, saat timbal direaksikan dengan udara lembab, maka akan menghasilkan timbal 2 karbonat, yaitu hasil dari reaksi kimia 2Pb ditambah O2 ditambah 2CO2 ditambah 2H2O yang menghasilkan 2Pb OH2 CO3. Dan saat direaksikan dengan salah satu unsur halogen atau dapat kita contohkan dengan klorin, maka muncullah suatu reaksi kimia yaitu Pb ditambah F2 yang menghasilkan PbF2. Timbal memiliki beberapa kegunaan, salah satunya dalam pembentukan baterai asam timbal dan peralatan proteksi radiasi, namun juga memiliki beberapa dampak pada manusia seperti menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan menyebabkan anemia karena mengganggu pembentukannya hemoglobin. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.